Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan kali ini semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan masuk ke dalam part 5 dari Ngunduh Jiwo, Pesugihan Prias Pengantin. Pesugihan yang sangat unik ini ya, akhirnya sudah mulai memasuki babak-babak di mana hampir terkuaknya nih. Siapa sih sebenarnya pelaku ritualnya? Dan semakin gak sabar aja teman-teman, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, silakan bisa didengarkan ya dari part 1-nya biar nggak bingung. Dari part 1 sampai ke 4 sebelum masuk kita ke part 5-nya. Dan mungkin buat yang baru bergabung juga, silakan bisa diklik dulu tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia ya bersama kami di ketiga channel kami, Ilo Ekstrim, Ekstrim Movie, dan Ilo Bercerita. Karena kehadiran teman-teman kami selalu semangat berkarya. Oke, nggak pakai berlama-lama. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Karya dari Restu Wiratmaja, Ngunduh Jiwo part 5, mode horor on. Terbukanya rahasia di rumah Basur. Fakta sudah terungkap dengan jelasnya. Dan kini, Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi telah mengantongi banyak informasi penting terkait dengan orang-orang yang terikat dalam Ngunduh Jiwo. Namun, sebelum semuanya itu berlangsung dengan pasti, Ustadz Sumantri telah memastikan banyak hal agar semuanya sesuai dengan rencana yang ia lakukan tanpa diketahui oleh Bunda Melati. Setiap bulan pengantin tiba, Bunda Melati selalu mencari wadah untuk pengganti demit mantennya. Namun, selama Rahayu menjadi wadah, belum ada wadah pengganti lainnya. Dan karena itulah, dia mencoba untuk mencari wadah baru untuk menikahi seorang wanita lainnya yang berada di luar desa Tejo Kromo, yang artinya sama seperti Rahayu. Jelas Ustadz Sumantri. Ibu Sumi yang masih penasaran dengan perkara wadah yang baru saja disebutkan serta dipaparkan oleh Ustadz Sumantri. Pasalnya, wadah yang dimaksud tersebut benar-benar membingungkan. Mengapa almarhumah Kusumawati tidak bisa untuk dijadikan wadah selanjutnya dari sisi demit manten? Apakah karena ada sesuatu yang memang membatasi itu semua? Ustadz, boleh saya bertanya? Tanya Ibu Sumi kepada Ustadz Sumantri. Oh, silakan Bu, tanyakan saja. Begini Ustadz, jika memang Bunda Melati setiap tahunnya mencari wadah untuk demit manten, lalu mengapa Kusumawati tidak bisa dijadikan wadah? Apakah karena ada sesuatu yang membatasi itu semua? Tanya Ibu Sumi. Ustadz Sumantri terdiam sejenak. Pertanyaan itu membuatnya berpikir beberapa kali untuk bisa menjadikan semuanya menjadi paham apa yang dimaksudkan oleh dirinya dan juga Ibu Sumi serta Pak Sumardi. Begini Bu, Pak. Sebelumnya, saya juga masih ragu akan hal tersebut. Entah sebelumnya sudah benar-benar direncanakan oleh Pak Wito tatkala kesepakatan itu terjadi, atau memang ada yang membatasi itu semua. Jelas Ustadz Sumantri. Kesepakatan? Maksudnya kesepakatan sebelum pernikahan itu dimulai bagaimana Pak Ustadz? Tanya Pak Sumardi. Benar, saya curiga jika Pak Wito memang sudah mengetahui maksud dan tujuan dari Bunda Melati. Lalu dia dengan mudahnya menerima tawaran dari Bunda Melati, seakan-akan itu menjadi tawaran yang menarik. Proses penumbalan tetap dijalankan tanpa menjadikan Kusumawati sebagai wadah, akan tetapi Ibu Henilah yang menjadi pertukarannya. Jelas Ustadz Sumantri. Atau mungkin karena memang Pak Wito sendiri yang sengaja mengajukan diri jika Kusumawati akan dijadikan sebagai pengantin tepat di bulan pengantin. Sambung lagi Ustadz Sumantri. Sedikit masuk logika dari apa yang barusan dikatakan oleh sang ustadz terkait hal tersebut. Jika dipaparkan alurnya, Pak Wito sengaja mengajukan Kusumawati sebagai pengantin dari Bagus di bulan pengantin. Dengan begitu, Pak Wito juga telah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Bunda Melati. Dan dengan begitu,
Pak Wito juga telah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Bunda Melati, sampai-sampai dirinya merelakan Ibu Heni untuk dijadikan tumbal praktek pesugihan. Berbagai asumsi terus diciptakan di antara diskusi tersebut hingga akhirnya Pak Sumardi kembali menarik kesimpulan dengan mengaitkan Mbah Sur. Jika Kusumawati benar-benar diajukan diri sebagai tumbal, lantas apakah kasus dari Rahayu itu bisa disamakan dengan kasus Kusumawati? Tanya Pak Sumardi. Baru saja Pak Sumardi mengatakan hal demikian, tiba-tiba Ustadz Somantri langsung menarik kerah baju dari Pak Sumardi dengan kencang. Dijatuhkannya Pak Sumardi ke lantai hingga membuat Ibu Sumi terkejut. Leher Pak Sumantri ditekan dengan bagian sikut dari Ustadz Sumantri. Dia merasa tersindir dengan asumsi yang baru disampaikannya oleh terkait dengan kasus Kusumawati yang disamakan dengan kasus Rahayu. Tidak mungkin. Jika Rahayu ditumbalkan karena ulah Mbah Sur, aku tahu sendiri jika Mbah Sur adalah orang biasa. Dia tidak memiliki apapun, hidupnya sebatang kara. Mana mungkin Mbah Sur bisa mendapatkan kekayaan dengan cara menumbalkan Rahayu dan melakukan perjanjian khusus dengan demit manten. Mimik wajah dari Ustadz Sumantri benar-benar berubah tatkala Pak Sumardi mengatakan tentang hal yang tidak baik terhadap Rahayu. Mungkin cinta dari Ustadz Sumantri sangat besar sampai-sampai dirinya rela melakukan apapun demi mendapatkan apa yang ia mau. Perlahan, Ustadz Sumantri melepaskan penahanannya terhadap Pak Sumardi. Ibu Sumi memang tidak berbuat banyak hal, namun ia sendiri sangat kecewa dengan sikap arogan yang dilakukan oleh Ustadz Sumantri dengan melakukan hal demikian. Maaf, saya lepas kendali. Ustadz Sumantri pun mengulurkan tangannya ke arah Pak Sumardi, akan tetapi Pak Sumardi sendiri tidak mau menerimanya. Ia lebih memilih untuk bangun sendiri dan kembali duduk sembari menatap tajam ke arah Ustadz Sumantri. Mungkin sampai di sini saja. Kau boleh pulang. Jelas Pak Sumardi. Kita belum membahas jauh tentang demit manten dan semuanya. Mengapa harus terburu-buru? Tanya Ustadz Sumantri. Aku tidak memerlukan orang yang mudah tersulut amarah jika kenyataan yang terjadi itu benar adanya. Maksudmu, kau menyamakan kematian dari Rahayu sama dengan Kusumawati. Mereka berdua sama-sama tumbal yang diajukan oleh orang tuanya. Aku belum meyakini hal tersebut. Namun istriku memiliki jawaban yang tepat akan apa yang tidak kau ketahui untuk kedepannya. Jelas Pak Sumardi. Diam-diam, Ibu Sumi membenarkan peringatan keras dari suaminya. Ia bahkan tidak menyalahkan suaminya jika penyebab kematian dari Rahayu oleh sebab tumbal yang diajukan oleh Mbah Sur. Peringatan keras itu membuat Ustadz Sumantri akhirnya keluar dari rumah dengan wajah penuh penyesalan. Amarahnya telah menenggelamkan dirinya ke dalam jurang penyesalan terhadap apa yang ia lakukan kepada Pak Sumardi. Sedangkan Pak Sumardi, dia masih memegangi lehernya yang sempat ditekan kencang oleh sang ustadz. Ia tidak menyangka jika Ustadz Sumantri adalah orang yang mudah tersulut dengan perkataan yang berkaitan dengan Rahayu. Bu, apakah ada perkataanku yang salah mengenai Rahayu tadi? Tanya Pak Sumardi sembari memegangi kedua tangan Pak Sumardi. Ibu Sumi menatap wajah suaminya dengan tatapan yang penuh perhatian. Tidak, Pak. Aku sudah menduga jika manusia-manusia itu hanya membela dirinya ketika berada dalam keadaan yang kesulitan. Sama halnya Mbah Sur, dia adalah orang yang penuh dengan kerugian. Aku yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan olehnya saat ini. Di kediaman Mbah Sur, Mbah Sur memandangi langit yang sudah semakin gelap. Ia menyalakan satu persatu lampu rumahnya. Tidak lupa, Mbah Sur menutup satu persatu jendelanya. Semakin gelap, rumah Mbah Sur semakin terasa mencekam. Terkadang dia sendiri merasakan hal itu tatkala waktu maghrib akan tiba. Langkahnya sangat pelan. Di lain sisi, Mbah Sur menahan rasa sakit pinggangnya yang semakin hari dimakan oleh usianya yang sudah menua. Biasanya, Mbah Sur akan menuju ke kamar belakang. Ia akan merapikan sebuah kamar yang dulunya ditempati oleh seseorang yang sangat dicintainya. Mbah Sur membuka pintu kamar anaknya Rahayu.
Perlahan, ia menyalakan lampu kamar anaknya. Di kamar tersebut, Basur masih sangat ingat jika anaknya sedang mengenakan pakaian pengantin untuk terakhir kalinya. Namun, perlahan-lahan, Basur ingin melupakan kenangan tersebut. Ia bahkan harus menelan pil pahit akan kenyataan yang sudah terjadi tatkala anaknya sendiri telah sirna di hadapannya saat ini. Di ruangan anaknya, Basur telah mendesainnya menjadi ruangan pengantin lengkap dengan kelambu putih yang menutupi ranjang tempat tidurnya. Di bawah ranjang tersebut, Basur biasanya menyediakan berbagai macam sesajen yang harus ia sediakan tiap harinya demi ketenangan sang anak. Basur merapikan tempat tidur anaknya, namun dirinya merasakan ada yang menjanggal tatkala ia hendak menyentuh sprei dari kasur milik sang anak yang sudah tidak terpakai selama 1 tahun. Di beberapa titik tertentu, Basur melihat ada noda merah seperti noda darah. Lalu, dia juga menemukan beberapa buah bunga melati yang sudah ada di kasur milik anaknya itu. Padahal, tidak ada seorang pun yang menggunakan kamar itu sebelumnya. Jangankan menggunakan kamar tersebut, untuk memasukinya, Basur memerlukan kunci dan juga gembok untuk membukanya. Melati, darah, ini milik siapa? Basur pun kembali meraba-raba bagian sprei dari kasur tersebut. Tangannya kini merasakan kejanggalan. Ya, dia seolah seperti memegang sesuatu yang ada dari dalam sprei berwarna putih tersebut. Rasa penasarannya benar-benar telah berada di ujung kepala. Basur pun perlahan memasukkan tangannya ke dalam sprei tersebut untuk menggapai sebuah benda yang ada di dalamnya. Tatkala tangannya sedang meraba-raba, apa ini? Basur pun menarik benda tersebut, dan saat benda itu ditarik dari dalam sprei, betapa terkejutnya ketika ia mendapati benda tersebut ternyata adalah sebuah cincin. Cincin. Tidak berselang lama, saat dirinya mengambil cincin itu, lampu seluruh rumah menjadi padam. Pintu kamar tiba-tiba saja tertutup dengan sendirinya. Basur pun terkejut, namun ia kemudian jatuh tersungkur karena merasa ada yang telah mendorongnya dari arah belakang. Bro, seluruh ruangan kini gelap. Tidak ada siapapun yang ada di rumah Basur. Hatinya mulai tidak tenang. Pikirannya memikirkan hal-hal aneh dan tidak masuk akal. Kedua tangan Basur memohon-mohon sembari menatap ke seluruh ruangan. Ia tahu ada yang datang ke rumahnya dengan penuh amarah. Siapapun itu, bisa dipastikan jika itu adalah Rahayu. Rahayu, ibu izin membersihkan kamarmu ya. Biar kamu tidur pulas malam ini, nak. Berulang-ulang kali Basur mengucapkan kalimat itu. Ia sama sekali tidak menyangka jika kedatangannya disambut oleh sesuatu yang ternyata sudah menunggu di luar ruangan. Basur merasakan kehadiran seseorang yang datang. Suara langkah kakinya benar-benar terasa. Basur tidak tahu menahu siapa yang kali ini datang ke rumahnya setelah 1 tahun lamanya tidak pernah lagi mendapatkan teror mengerikan. Dan saat langkah kaki itu terhenti di dekat kamar, tiba-tiba Basur mendengar ada seorang wanita yang dengan fasihnya mengeluarkan suara lantunan orang yang sedang menyanyikan kidung Jawa. Basur merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Ia kemudian bergerak ke arah pojok ruangan. Pikirannya dengan menghindari jarak yang berdekatan dengan pintu, ia akan selamat. Selepas kidung Jawa itu selesai dinyanyikan, wanita tersebut pun tertawa lirih dengan tawa yang benar-benar mengerikan. Basur segera membentuk kedua tangannya seperti layaknya orang yang sedang memohon ampunan, sembari merendahkan kepalanya layaknya orang yang sedang bersujud ke lantai. Basur terus memohon ampun agar dirinya dikeluarkan dari kamar tanpa hambatan apapun. Gusti kula nuwun, bebas ke kulo saking gangguan demit manten. Belum cukup sampai di situ, pintu kamar pun digedor dengan hebatnya. Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Air mata Basur menetes perlahan. Rasa takutnya benar-benar belum terhenti sampai di situ. Ia masih merasakan ketakutan yang luar biasa manakala suara gedoran pintu itu diiringi dengan suara tawa yang mengerikan. Tok tok tok, tok tok tok.
Basur berteriak-teriak minta ampun. Dia memohon untuk meminta ampun dan membiarkannya lari dari gangguan tersebut. Namun, gangguan belum cukup sampai di situ. Seluruh barang-barang yang ada di sekitaran ruangan Rahayu mendadak jatuh dengan sendirinya. Basur berkali-kali tertimpa barang-barang yang ada di sekitaran sampai dirinya tidak mengetahui harus bagaimana lagi untuk bisa keluar dari ruangan ini. Sembari menangis, Basur berteriak meminta pertolongan. Akan tetapi, suara pintu dan juga suara tawa wanita itu masih benar-benar terasa jelas dan bertujuan menahan Basur untuk berada di ruangan tersebut sendirian. Hingga akhirnya, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan bersamaan dengan terbukanya pintu itu, lampu rumah kembali menyala. Akan tetapi, Basur mendengar seseorang yang sedang menangis dari luar. Suara tangisannya mirip dengan suara seseorang yang sangat ia kenal. "Rahayu?" tanya Basur saat dirinya melihat seorang wanita tengah terduduk di luar ruangan dengan mengenakan pakaian pengantin. Hati Basur sedikit ragu. Awalnya dia tidak ingin mendekatkan diri ke arah wanita tersebut karena ia tahu jika Rahayu sudah meninggal dunia. Akan tetapi, naluri keibuannya benar-benar telah membutakan pikirannya sendiri. Basur nekat mendekatkan tubuhnya dengan berjalan tertatih ke arah wanita tersebut. "Rahayu, ibu kangen, Dok." Wanita itu terus saja menangis. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan seakan-akan menjadi sebuah tangisan yang memilukan bagi wanita tersebut. Namun, Basur yang sudah berada dekat dengan wanita yang ia yakini sebagai Rahayu itu terus saja memberikan kalimat-kalimat pengungkapan rasa rindunya terhadap seorang anak yang sangat ia cintai. "Dok, itu kamu kan? Rahayu, anakku." Saat Basur sudah berada di dekat dengan wanita itu, tiba-tiba tangisan wanita itu berubah menjadi suara tawa yang mengerikan. Basur kaget. Dia kemudian menghindar mundur beberapa langkah. "Jadi kangen aku nggak, Mak?" Wanita itu langsung membalikkan wajahnya ke arah Basur. Wajahnya sangat mengerikan, seluruhnya menghitam dengan senyuman yang menyeringai. Urat-uratnya terlihat dengan jelas. Ia pun lalu berjalan sembari menari-nari ke arah Basur dengan kedua tangannya yang memegangi bunga melati. Lantai mendadak menjadi bau amis. Muncul cairan yang berasal dari tubuh si sosok demit manten. Warnanya merah kehitaman, berbau sangat busuk dan anyir. Ternyata cairan itu bersumber dari bagian bawahnya. "Mak, jadi kangen aku nggak?" Basur terus mundur. Ia menggapai benda apapun yang ada di sekitarnya dan dilemparkan ke arah sosok tersebut. Akan tetapi tenaganya benar-benar tidak ada sama sekali. Basur tak dapat berbuat apa-apa. Di saat yang bersamaan, senyuman itu menghilang bersamaan dengan tertutupnya pintu dan juga lampu di seluruh rumah kembali padam dengan sendirinya. Sosok tersebut kini merangkak ke arah Basur dengan cepat dan menggapai tubuh Basur. Lidahnya yang panjang langsung menjilati leher Basur. "Rahayu, kamu sudah mati." Demit manten itu langsung menatap tajam ke arah Basur dan secara bersamaan Basur juga menatap ke arah demit manten itu. "Aku minta maaf, Dok." Lampu kembali menyala dengan sendirinya. Tak ada suara atau apapun yang terjadi setelahnya. Sementara itu, JK sedang membersihkan kamar ibunya. Ia membereskan spray dan yang lain-lain. Pintu rumah yang semula tertutup kini terbuka bersamaan dengan seorang pria yang terlihat berjalan sempoyongan. "JK, ambilkan minum." JK tahu bapaknya datang dalam keadaan mabuk. Entah lingkungan buruk apalagi yang membawa bapaknya itu menjadi pribadi yang sangat berbeda semenjak kematian Kusumawati dan juga Ibu Heni. Hanya saja JK tidak berani untuk berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menuruti semua perintah yang diberikan oleh sang ayah agar hidupnya bisa terjamin seperti apa yang telah dijalankan saat ini. JK pun segera mengambil segelas air putih. Ia pun kemudian memberikannya kepada Pak Wito yang sudah kelelahan dengan mulut yang benar-benar bau alkohol.
Bapak mabuk lagi? Tanya JK. Kamu itu jangan banyak tanya. Bapak lagi ngerasain hidup penuh dengan kebebasan, ucap Pak Wito dengan suara telernya. Ia pun kemudian bangkit. Walaupun beberapa kali tubuhnya sempat goyah dan hampir terjatuh, Pak Wito masih bisa menahan diri dengan cara menyandarkan kedua tangannya ke arah dinding rumah. Pak Wito menuju ke belakang rumah. Pikir JK, kala itu bapaknya ingin buang air kecil. JK pun lalu kembali menuju ke kamar ibunya. Dan saat dimana dirinya ingin menutup pintu kamar ibunya dan kembali membereskan ruangan, JK mendengar suara aneh di luar. Ia mendengar seperti ada suara orang yang sedang mengesot di lantai. Srek, srek. JK pun langsung diam sejenak. Ia seperti terganggu dengan suara-suara aneh yang baru pertama kali ia dengar itu. Suara apa itu ya? Akan tetapi, suara itu tidak lama langsung menghilang. Kini yang terdengar adalah ocehan aneh dari sang bapak yang berada di kamar mandi. Pak Wito yang kala itu masih dalam keadaan mabuk berat mulai mengoceh hal yang tidak-tidak. Ia bernyanyi-nyanyi sembari memainkan alat vital yang kebetulan sedang buang air kecil. Namun, ia pun langsung terdiam saat pintu kamar mandi digedor dengan kencang dari luaran. Tok tok tok, tok tok tok. Pak Wito pun terkejut. Ia rasa gedoran itu berasal dari anaknya yaitu JK. Akan tetapi ia juga merasa itu sangat tidak mungkin. Pak Wito sangat mengenali anaknya yang benar-benar tidak mungkin melakukan hal demikian kecuali dalam keadaan hati yang sedang marah. JK goblok. Kaget aja. Pak Wito pun kembali melanjutkan nyanyiannya dan kali ini dia seolah seperti merasakan berada di puncak kenikmatan. Pasalnya alat vitalnya seolah seperti ada yang memeganginya dan perlahan-lahan membuat sebuah ritme yang mengarah kepada hayalan semata. Pak Wito belum sadar, tidak ada satu orang pun yang kala itu berada di kamar mandi dan dia pun baru menyadari saat JK memanggil namanya dari kejauhan. Pak, Bapak, manggil JK. Dek, Pak Wito langsung tersadarkan. Ia kemudian menatap ke arah bawah dan ia melihat sosok istrinya yang sudah meninggal dunia sedang memegangi bagian vitalnya. Setan! Pak Wito pun kemudian kabur dari kamar mandi, berlari hingga dirinya tidak memikirkan apapun. JK yang kala itu melihat bapaknya sedang berlari tanpa memakai celana dan pakaian dalam pun langsung bertanya-tanya. Pak, Bapak kenapa? JK, di kamar mandi. Di kamar mandi ada ibumu. Ibumu barusan datang. JK pun langsung teringat dengan suara ngesotan tadi. Apa jangan-jangan suara itu dihasilkan dari sosok ibunya yang datang ke rumah? Satu hari sebelum pesta pernikahan. Seperti biasa, Pak Sumardi dan Bu Sumi kembali mencari informasi terkait dengan hal-hal yang selama ini ingin diketahuinya, baik yang berhubungan dengan Bunda Melati, Ngundu Jiwo, ataupun kepada para korban. Menurutnya, masih banyak sekali hal-hal yang belum diketahuinya, salah satunya tentang kematian misterius dari Rahayu. Jika kematian dari Kusumawati bisa dipastikan karena keterkaitan Pak Wito di kubu Bunda Melati, namun Bu Sumi masih mencari-cari akan informasi terkait dengan kematian dari Rahayu yang belum terungkapkan motifnya kali ini. Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi pun mengunjungi sebuah kantor desa Wongso. Tujuannya adalah mencari data terkait dengan seorang wanita yang bernama Suryani atau Mbah Sur. Mereka ingin tahu apa saja yang dimiliki oleh Mbak Sur. Apakah Mbak Sur benar-benar orang yang sama seperti Pak Wito? Apakah Mbak Sur memiliki banyak ladang dan sengaja menyembunyikannya dari masyarakat luas? Termasuk juga informasi terkait dengan Mbak Sur selama 1 tahun sudah berjalan ini. Saat itu, Bu Sumi dan Pak Sumardi menanyakan kepada salah satu orang yang bertugas di kantor desa Wongso. Ia terkejut dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Ternyata Basur memiliki beberapa hektar tanah yang lokasinya berbeda-beda. Dan yang paling dekat dengan rumahnya adalah di belakang rumahnya sendiri yang penuh dengan hamparan sawah yang menguning dengan padi. Berarti
bisa dipastikan jika Mbah Sur juga adalah seorang yang mengajukan dirinya kepada Bunda Melati perihal pernikahan anaknya dengan Bagus, yang mana itu semua adalah demi kepentingan pribadinya. Kali ini Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi pun telah mengantongi banyak informasi. Ia pun kemudian bergegas menuju ke rumah Mbah Sur. Selama dalam perjalanan, Ibu Sumi pun masih memikirkan apa yang akan terjadi di esok hari. Bukankah esok hari adalah hari pernikahan? Bukankah bulan pengantin akan tiba di hari itu juga? Namun, mengapa belum ada tanda-tanda akan diadakannya sebuah pernikahan? Apakah yang dikatakan oleh Mbah Sur benar terkait dengan acara tertutup yang dilakukan oleh Bunda Melati? Setibanya mereka di rumah Mbah Sur, Ibu Sumi dan Pak Sumardi melihat Mbah Sur yang baru saja naik dari ladangnya. Mereka berdua pun bergegas mendekati Mbah Sur, namun entah mengapa Mbah Sur seperti orang yang ketakutan. Ia pun lalu diam-diam kabur untuk menghindari Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi. Untungnya Mbah Sur langsung bisa dihentikan oleh seorang pria yang kedatangannya bersamaan dengan Bu Sumi dan juga Pak Sumardi. "Kau?" tanya Bu Sumi saat ia mendapati Ustadz Sumantri yang turut campur akan kegiatannya. "Aku juga ingin menanyakan perihal yang sama," jelas Ustadz Sumantri. "Ada apa kalian semua? Mengapa kalian semua datang ke rumahku lagi?" teriak Mbah Sur, tidak seperti biasanya. Mbah Sur langsung memaki-maki para tamu yang mendatangi rumahnya. Kali ini Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi benar-benar merasakan jika ada yang aneh. "Sebentar Bu, aku ingin menanyakan sesuatu," jelas Ustadz Sumantri. Mbah Sur pun langsung terdiam. Ia kemudian meminta kepada yang lainnya untuk segera masuk ke dalam rumah. Mbah Sur yang merasa ketakutan pun menghindari kontak mata dengan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Ia lebih memilih untuk menundukkan kepalanya ke bawah. "Bu, aku ingin bertanya terkait Rahayu." "Apa? Apalagi yang ingin kau tanyakan, Mantri? Bukankah Rahayu menjadi tumbal dari kejahatan Bunda Melati?" Tapi bukan itu yang ingin aku tanyakan," jelas Ustadz Sumantri. Ibu Sumi pun langsung mendekatkan wajahnya ke arah Mbah Sur. Kali ini Ibu Sumi tidak takut lagi dengan ancaman yang keluar dari mulut wanita tua bangka itu. "Jawab sejujurnya, Mbah. Apakah Mbah sengaja menjual jiwa anakmu kepada Bunda Melati untuk dijadikan wadah dari demit manten?" Tubuh Mbah Sur langsung bergetar. Ia dipenuhi ketakutan. Tangannya terlihat bergerak-gerak seperti orang yang sedang kedinginan, bergetar dan tidak tahu harus melakukan apa. Ibu Sumi menyadari reaksi itu adalah reaksi kebenaran jika seorang yang ditugaskan menjawab tidak bisa memberikan alasan yang logis karena tekanan dari pikiran dan juga hati kecilnya. "Bu Sumi," tanya Ustadz Sumantri. "Mantan calon mertuamu tidak bisa menjawabnya. Itu menandakan dia sengaja menjual Rahayu untuk kepentingan pribadinya." "Dari mana kau tahu? Jangan seenaknya memberikan asumsi terkait Rahayu." Ibu Sumi pun lalu mendekatkan wajahnya ke arah Ustadz Sumantri. Kali ini wajahnya tidak memiliki perasaan ataupun emosi. Wajah dari Bu Sumi hanya dipenuhi dengan fakta yang sudah lama disembunyikan. Coba tanyakan kepada mantan calon mertuamu itu, anak muda. Apakah dalam setahun dia mampu menambah tanahnya lagi? Apakah gubuk kecil ini mampu membeli berhektar-hektar tanah yang berada di beberapa tempat di Desa Wongso? Jika bukan karena bisnis dengan iblis melati itu, lalu dengan apa orang tua seperti dia mampu membelinya? Ustadz Sumantri pun langsung mengarahkan wajahnya ke arah Mbah Sur. Ia tidak menyangka jika Mbah Sur memiliki banyak sekali tanah setelah kematian anaknya Rahayu. Hal ini menunjukkan baik Mbah Sur ataupun Pak Wito, keduanya adalah orang-orang yang sama mengajukan dirinya sebagai pelaku yang menjual anaknya ke Bunda Melati untuk nantinya dijadikan sebagai tumbal dari demit manten. Sementara itu, Bagus sedang mengunjungi Cici. Kali ini dia sedang berduaan di kamar. Keduanya sudah dalam keadaan telanjang bulat. "Besok kau akan menikah dengannya. Itu hanya syarat, sayang. Tapi
Apakah setelah itu Dini akan mati? Hmm, kita akan melakukan ritual itu dengan cepat. Ya, ternyata Bagus dan Cici adalah orang yang selama ini menjadikan wanita-wanita yang ada di seluruh desa untuk dijadikan tumbal. Sementara itu, di desa Wongso, di kediaman Dini, Dini pun mulai membuka matanya lebar-lebar. Ia menatap cermin yang ada di hadapannya. Kali ini, dia sengaja melanggar segala perintah yang telah diberikan oleh calon mertuanya itu untuk memakan bunga melati yang tinggal tersisa beberapa butir saja. Ia pun juga sengaja tidak merawat wajah dan juga rambutnya. Entah mengapa, kali ini pikirannya hanya tertuju kepada kedua orang tuanya. Dia tidak memperdulikan pernikahannya esok hari. Seandainya dunia bisa diputar kembali, mungkin Dini akan menghabiskan waktunya hanya untuk kedua orang tuanya. Dia sudah termakan dengan omongan manis Bagus yang selama ini menjadi orang yang sangat dipercaya. Hatinya sudah benar-benar kecewa semenjak itu. Dini tidak menyangka jika pernikahannya adalah pernikahan yang diperalat untuk kepentingan tertentu. Benar kata ibunya. Dini harus merelakan orang yang menurutnya sangat mencintainya, namun orang itu sendirilah yang akan menjadi sumber rasa sakit yang sangat besar. Dini mulai merasakan hal tersebut manakala dirinya melihat dengan jelas dua orang yang dikenalinya sedang bermesraan. Sembari memandangi cermin, Dini telah mengumpulkan 3 sisir yang 2 dari ketiganya didapatkan di tempat Bima. Jika memang apa yang dikatakan oleh sang ibu benar, maka dia akan melakukan apapun demi membatalkan semua ritual yang akan dilakukan oleh orang-orang yang telah memperalat dirinya. Mana yang lebih menyakitkan nantinya? Dipatahkan oleh cinta atau terbunuh karena melanggar tulah, ucap Dini. Perlahan, tatapannya pun berubah layaknya menjadi seorang wanita psikopat yang siap membunuh calon suaminya. Rasa sakit hatinya tidak bisa tergantikan dengan apa yang ia rasakan saat itu juga. Menurutnya, kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah terlalu mempercayai orang yang seolah-olah telah mencintainya dengan tulus. Padahal sejatinya orang yang mencintainya itu adalah orang yang tidak pernah menyembunyikan dua perasaan dalam satu hati. Langkah kakinya kini menuju ke ruangan sang ibu, Ibu Sri. Dia sadar penderitaan yang terjadi terhadap ibunya oleh sebab perbuatan dari calon mertuanya itu sudah berada di ujung tanduk pada bulan pernikahan. Keraguan Dini pun semakin memuncak. Ia sama sekali telah dibodohi oleh gemerlap manis perkataan Bagus yang telah menodai ketulusan cintanya. Ia juga merasa telah menjadi anak yang durhaka karena tidak mengikuti segala perintah yang dilakukan oleh orang tuanya saat itu. Sembari menengok ibunya yang masih terbujur kaku di kamar, Dini tersenyum menghadap ke arah jendela kamar ibunya. Ia kali ini tidak bisa diperdaya lagi. Wanita yang terlahir dengan rasa sakit akan menjadi seorang wanita yang dipenuhi dengan dendam dan karma. Hal ini digambarkan langsung oleh Dini yang saat itu menatap dunia bagaikan sebuah panggung drama yang dimainkan oleh orang-orang besar. Dia hanyalah pemeran pengganti yang ketika sudah tidak lagi menarik, maka akan diganti oleh pemeran lainnya yang secara kebutuhan lebih dibutuhkan dibandingkan dengannya. Dunia itu kejam ya, Bu. Kita ini orang biasa, terlahir sebagai keluarga petani yang tidak kaya tapi juga tidak miskin. Namun, orang-orang yang memiliki tanah bertuah dan harta yang melimpah seolah-olah menjadi Tuhan dalam satu hari untuk memperdaya orang-orang seperti kita. Layakkah kita menjadi manusia yang terpinggirkan dengan garis penghinaan seperti ini? Ia pun kemudian menuju keranjang ibunya, mengelus-ngelus rambut Ibu Sri secara perlahan, lalu tidak berselang lama Dini meneteskan air mata hingga terjatuh tepat di pipi ibunya. Andaikan aku menuruti apa kemauan ibu, maka aku tidak akan membuat ibu menderita. Melati dan sisir terkutuk itu adalah 2 benda yang nantinya akan menjadi karma bagi keluarga iblis itu, Bu. Aku siap
Aku siap mengorbankan semuanya untuk mengganti nyawa-nyawa orang yang sudah melayang dengan sia-sia di bulan pengantin ini. Dini harus tetap kuat. Ia kembali mengusap air matanya dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa untuknya saat ini. Ia menyanggul rambutnya yang sudah berantakan dan beranjak pergi dari kamar ibunya. Akan tetapi, tanpa disadari oleh Dini, Ibu Sri ternyata mendengar semua apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Hati kecil anaknya telah terketuk. Kini, Dini telah menemukan jalan kehidupannya dan telah mengetahui langkah selanjutnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kompleks yang sedang dihadapinya saat ini. Di kediaman rumah Mbah Sur, kini, kekecewaan terbesar benar-benar tergambarkan di raut wajah Ustadz Sumantri. Entah mengapa hatinya begitu terkikis kala mendengar asumsi dari Ibu Sumi yang sangat sesuai dengan logika terkait dengan harta kekayaan tersembunyi yang dimiliki oleh Mbak Sur. Aku bahkan curiga dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Ngunduh Jiwo tercipta bukan tanpa alasan. Bisa jadi ada penggeraknya. Aku tidak yakin jika hanya Bunda Melati saja yang menjadi sosok utama dalam panggung persembahannya. Jelas Ibu Sumi lagi dan lagi. Ibu Sumi seperti memberikan banyak asumsi yang tidak masuk akal, namun jika dipikir secara logika memang benar adanya. Ibu Sumi, selayaknya orang yang bertugas memandikan jenazah, telah mengetahui tanda-tanda jenazah yang meninggal dengan meninggalkan banyak sekali urusan di dunia. Hal ini menjadikan keraguan besar terkait dengan apa yang sudah terjadi selama Ngunduh Jiwo itu diciptakan. Hal yang seharusnya tidak ditemukan dalam pencariannya, kini terkuak dengan sendirinya. Selama ini, kita hanya mencurigai Bunda Melati yang notabene sebagai penggerak dari Ngunduh Jiwo. Akan tetapi, kita tidak pernah mencurigai suaminya. Sekarang, aku ingin bertanya kepada Mbah Sur, di mana suami dari Bunda Melati? Tanya Bu Sumi. Mbah Sur tiba-tiba terkejut kala mendapatkan pertanyaan semacam itu. Raut wajahnya tiba-tiba berubah manakala Ibu Sumi melemparkan pertanyaan yang tidak diduga sebelumnya. Suami dari Bunda Melati? Tanya Mbah Sur. Ya, apakah ketika di hari pernikahan Rahayu dia datang? Atau memang sengaja disembunyikan oleh Bunda Melati? Tanya Ibu Sumi. Ibu Sumi melihat dengan jelas keraguan yang tertanam dalam wajah Mbah Sur. Ya, keraguan yang tercipta membuat mulutnya sulit mengatakan kejujuran di hadapannya. Kedua tangan dari Mbah Sur juga bergetar, seolah sedang menenangkan dirinya sendiri untuk bisa memilih dan memilah kalimat yang berada di kepalanya agar jawabannya tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Sumi. Mengenai itu, ucap Mbah Sur. Mengenai itu, ucap Ustadz Sumantri yang menunggu jawaban jujur dari mulut Mbah Sur. Ibu Sumi tersenyum. Dia sudah tahu jawaban apa yang ingin dikatakan oleh Mbah Sur lewat dengan penggambaran wajah dari Mbah Sur yang penuh ketakutan. Apakah ada pantangan tertentu terhadap orang yang sudah terikat dengan perjanjian dari ritual ngunduh jiwa itu sendiri? Tanya Ibu Sumi. Tiba-tiba Mbah Sur langsung bersujud tepat di kaki Ibu Sumi. Dia memohon-mohon kepada Ibu Sumi untuk tidak melanjutkan pembongkaran dari ritual ngunduh jiwa ini lebih dalam. Nyalinya benar-benar menciut tatkala Bu Sumi berhasil membongkar secara perlahan terkait dengan fakta yang ada di dalam ritual tersebut. Aku mohon, kau jangan lebih dalam untuk turut serta dalam hal ini. Aku tidak ingin hal-hal mengerikan itu akan terulang kembali. Jelas Mbah Sur kepada Ibu Sumi. Ibu Sumi pun kemudian melepaskan kedua tangan Mbah Sur yang memohon sembari memegangi kedua kakinya dengan sangat kencang agar Ibu Sumi tidak melanjutkan pembongkaran lebih dalam terkait dengan ritual ngunduh jiwa. Bah, ucap Ibu Sumi. Ibu Sumi mencoba menegakkan kembali dagu Mbah Sur yang sudah merendah. Secara usia, Mbah Sur jelas lebih tua dari Ibu Sumi. Akan tetapi terkait dengan kebodohan dalam memilih jalan hidup, Mbah Sur adalah salah satu dari orang-orang yang sengaja menerjunkan diri ke dalam sumur penuh dengan kerikil tajam dibanding dia menjatuhkan diri ke dalam ranjang tidur berisikan bantal-bantal empuk yang membuat tubuhnya menjadi nyaman.
Hidupmu tinggal hanya dalam hitungan tahun lagi. Tanahmu yang begitu luas tidak akan menjamin siksa kuburmu diringankan. Aku bisa mengatakan seperti ini karena dosamu sangat besar. Kau sudah menjual anakmu sendiri, lalu menjadikan masa tuamu penuh dengan gemerlap harta yang sejatinya telah menyeretmu ke dalam neraka dunia, ucap Ibu Sumi sembari tersenyum ke arah Mbah Sur. Ustadz Sumantri terkejut dengan kalimat indah yang baru saja dilontarkan oleh Bu Sumi. Menurutnya, perkataan itu benar-benar menunjukkan jati diri dari Mbah Sur yang sudah berada di ambang penyesalan. Seharusnya hari ini kau pergi ke masjid untuk mendengarkan pesan-pesan kematian dan menanamkan banyak ladang pahala. Akan tetapi, potong Bu Sumi. Mbak Su pun hanya menyimak setiap kalimat yang dilontarkan oleh Bu Sumi yang sudah berlagak layaknya orang tua yang sedang memberikan nasihat kepada anaknya. Dengan memberitahu semua hal-hal yang kau ketahui atas Ngunduh Jiwo, maka masa tuamu akan penuh dengan kedamaian. Dan bukan hanya itu saja, siksa kuburmu akan diperingan kecuali kau menjadi hamba yang benar-benar bertobat terhadap Tuhan. Hati Mbah Sur seperti terbakar oleh api. Dia merasa sudah direndahkan oleh orang lain yang bahkan dia sendiri baru mengenalnya. Kurang ajar kau, Sumi. Kau tahu apa tentang dosa dan siksa kubur? Kau tahu apa tentang kehidupanku yang penuh dengan penderitaan? Kau tahu apa tentang Rahayu dan segala kesedihannya? Tanya Mbah Sur. Tanpa sadar, Mbah Sur telah membongkar secara perlahan terhadap keraguan dari hati. Ustadz Sumantri yang awalnya tidak mempercayai jika Rahayu benar-benar ditumbalkan oleh Mbah Sur. Jadi apa yang dikatakan oleh Bu Sumi benar? Rahayu ternyata ditumbalkan atas kehendakmu, tanya Ustadz Sumantri sembari menatap ke arah wajah Mbah Sur. Tiba-tiba Bu Sumi tertawa terbahak-bahak. Pak Sumardi yang melihat istrinya itu tertawa hanya keheranan. Baru kali ini dia melihat sisi lain dari sang istri yang benar-benar sangat tidak terduga. Sialan kau Sumi. Kau sudah menjebakku agar mengakui semua perbuatanku, teriak Mbah Sur sembari mengarahkan beberapa pukulan ke arah Ibu Sumi. Pak Sumardi mencoba menghentikan pertikaian itu. Ia mencoba untuk menangkis satu persatu pukulan dari Mbah Sur yang terlihat sangat tidak bertenaga karena telah dimakan usia. Pergi kalian dari rumahku, teriak Mbah Sur sembari mengarahkan beberapa pukulan lagi. Namun Pak Sumardi masih bisa menangkis pukulan Mbah Sur yang mengarah ke istrinya itu. Ibu Sumi menghentikan tawanya sekarang. Ia kemudian menundukkan kepalanya sembari memainkan jari jemarinya secara perlahan, seolah-olah ingin membuktikan segala apa yang diucapkannya. Ibu Sumi justru memberi tantangan yang mengerikan kepada Mbah Sur. Aku tahu siapa pelaku sebenarnya dalam Ngunduh Jiwo ini. Aku tahu ketakutan terbesarmu saat ini, Mbah Sur. Dan aku tahu apa yang selama ini orang-orang menyalahkan Bunda Melati karena merasa sejatinya pelaku penumbalan ini adalah dirinya sendiri. Jelas Ibu Sumi kepada Mbah Sur. Apa maksudmu Sumi? Tanya Mbah Sur. Apakah pria pengantin benar-benar telah melakukan ritual khususnya kepada pelaku di balik ini semua? Apakah Bunda Melati hanya sebagai pengecoh dari asumsi masyarakat? Atau pelaku itu sendiri adalah orang yang selama ini sengaja disembunyikan agar bulan pengantin tetap menciptakan ngunduh jiwa terhadap gadis-gadis perawan? Tanya Ibu Sumi. Mbah Sur berteriak dengan kencang dan meminta kepada Bu Sumi untuk diam. Dia tidak ingin Bu Sumi meneruskan kembali apa yang seharusnya tidak diucapkan. Cukup, Sumi. Kau itu bukan orang asli desa Wongso. Kau sendiri tidak tahu menau tentang semua ini bisa terjadi. Jelas Mbak Sur. Ibu Sumi kemudian melepaskan tangan suaminya yang masih menahannya agar tidak lepas kendali tatkala emosinya sudah meluap dalam menanggapi semua tanggapan dari Mbak Sur. Aku ini adalah orang yang sering memandikan jenazah setiap harinya. Aku bergelut kepada keseimbangan emosi yang diungkapkan para jenazah yang belum siap untuk mati. Dan semenjak ngunduh jiwa itu berlangsung,
Hidupku sudah penuh teror dan ketakutan. Suara tulang belulang yang dipatahkan, tangisan wanita yang merintih kesakitan dan meminta tolong itu semua adalah suara dari anakmu. Rahayu, teriak Bu Sumi. Basur terkejut kalau mendengar hal itu. Dia tidak menyangka jika apa yang dirasakan oleh Ibu Sumi ternyata lebih dari dugaannya sendiri. Teror dan juga kejadian mengerikan lainnya benar-benar sudah menyebar dan terjadi ke beberapa orang yang bahkan untuk Basur sendiri tidak mengenalinya. Namun, ada satu pertanyaan yang saat itu juga tercipta di pikiran Basur. Mengapa Ibu Sumi bisa mendapatkan teror dari Rahayu? Apakah ada kesalahan yang terjadi kepada Ibu Sumi hingga membuat Rahayu terus-menerus menerornya? Tapi mengapa kau juga mendapatkan teror? Apa yang menjadikan Rahayu menerormu? Tanya Basur. Kali ini Ibu Sumi tidak bisa menjawabnya. Ia hanya bisa terdiam sembari menahan rasa sesak di dada jika mengingat kejadian itu. Kembali, Pak Sumardi pun mulai angkat bicara. Sedari tadi dia hanya terdiam. Mungkin dengan mengambil kesempatan bicara ini, atmosfer ruangan menjadi lebih tenang. Begini Basur, saat itu kami berdua sedang memandikan jenazah Wati. Kau mungkin mengenalnya, jelas Pak Sumardi. Dia pasti sudah mengenalnya. Basur dan Pak Wito satu komplotan, ucap Bu Sumi. Apa maksudmu? Tanya Basur. Diam dulu. Jika semuanya dibicarakan seperti ini tidak akan selesai. Tujuan kita adalah membatalkan proses ngunduh jiwa besok. Karena sudah masuk bulan pengantin. Jika kita semua tidak bisa menyelesaikannya, ucap Pak Sumardi. Tidak semua Pak. Cukup kita berdua. 2 orang ini adalah komplotan dari mereka, ucap Ibu Sumi. Lagi dan lagi, Ibu Sumi kembali memotong pembicaraan dari Pak Sumardi. Entah apa yang membuatnya kesal hingga tidak menyukai sama sekali dari Basur dan juga Ustadz Sumantri. Diam dulu Bu. Aku tahu kita berdua akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi dengan siapa lagi? Kita akan mencari informasi selain dengan mereka berdua, tanya Pak Sumardi. Ya, walau bagaimanapun juga, Pak Sumardi tetap merangkul Basur dan juga Ustadz Sumantri. Menurutnya, ada banyak hal yang belum diketahui oleh Pak Sumardi terkait dengan ngunduh jiwa itu sendiri. Aku mohon untuk semuanya. Besok adalah bulan pengantin. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan pengantin selanjutnya yang akan dinikahkan oleh Bagus. Apakah ada saran untuk bisa menggagalkannya? Tanya Pak Sumardi. Akan tetapi gerak-gerik dari Basur mulai terlihat kembali. Sepertinya dia sudah menyadari apa yang seharusnya dilakukan untuk menebus semua dosa di masa lalu, untuk kesejahteraan serta kedamaiannya di masa sekarang. Aku tahu kalian berdua ingin menyelesaikan ngunduh jiwa. Tapi menurut kalian, berapakah pelaku dari orang-orang yang melakukan ngunduh jiwa itu? Tanya Basur. Pelaku ngunduh jiwa? Tanya Pak Sumardi. Benar. Sebelum kita menyelesaikan semua masalah ini, apa kalian tahu berapa pelaku dari ngunduh jiwa itu? Tanya kembali Basur kepada mereka semua. Ibu Sumi kembali berpikir untuk dapat menjawab pertanyaan yang diarahkan oleh Basur terkait dengan pelaku dari ngunduh jiwa itu sendiri. Setauku, pelakunya itu ada 4, ucap Ustadz Sumantri tiba-tiba. Sebutkan. Bagus, Bunda Melati, Bi Imah dan juga Cici. Bagaimana dengan Wito? Tanya Basur. Ya, tidak ada salahnya memang untuk memberikan argumen terkait hal ini. Akan tetapi status dari Basur sendiri masih belum jelas. Apakah dia memang pelaku yang layaknya sama seperti Pak Wito, atau memang dia hanyalah sekutu yang membantu proses ngunduh jiwa dijalankan? 2 orang, jawab Ibu Sumi. Tiba-tiba Ibu Sumi memberikan sebuah argumen yang berbeda dari yang lainnya. Ia sendiri telah memikirkan secara matang terkait dengan pelaku asli dari ngunduh jiwa itu. 2 orang, siapa saja? Tanya Basur. Aku tidak tahu terkait 2 orang pelaku ini. Mungkin kau adalah satu-satunya orang yang masih dalam ikatan sekutu terhadap mereka, yang sudah mengetahui secara pasti pelakunya. Akan tetapi, aku sudah mengira jika pelakunya adalah orang yang selama ini disembunyikan dan tidak diketahui oleh siapapun. Sedangkan mereka, Bunda Melati dan yang lainnya hanyalah penggerak dari ngunduh jiwa.
Mbak Sur tersenyum mendengar jawaban yang diberikan oleh Ibu Sumi, akan tetapi menurutnya jawaban yang baru saja disebutkan oleh Ibu Sumi masih belum tepat. Ibu Sumi masih belum bisa menyebutkan nama pelaku dari ngunduh jiwa itu sendiri. Jadi, siapa pelakunya? Tanya Ustadz Sumantri kepada Mbak Sur. Benar, seperti apa yang dikatakan oleh Bu Sumi. Pelakunya sengaja disembunyikan, dan dia akan muncul ketika bulan pengantin itu tiba. Dek, Ibu Sumi dan Pak Sumari terkejut kala mendengar penjelasan dari Mbak Sur. Padahal selama ini mereka berdua hanya berkiblat kepada Bunda Melati dan beberapa orang yang secara jelas melakukan ritual itu sendiri. Siapa pelakunya? Tanya Ustadz Sumantri. Aku tidak bisa memberitahu akan hal itu. Jelas Mbak Sur. Tunggu. Jika dirimu tidak bisa memberitahu, apakah selama ini semua yang kau ceritakan hanyalah karangan palsu darimu sendiri? Tanya Bu Sumi. Kali ini Mbah Sur lah yang tertawa kegirangan. Dia seolah-olah sedang mengejek dan merendahkan Ibu Sumi serta yang lainnya karena telah mempercayai cerita yang telah ia buat sebelumnya. Aku sengaja melakukan hal tersebut. Aku membolak-balikan fakta. Saat bulan pengantin tiba dan saat pernikahan itu diadakan, mereka akan melakukan sebuah ritual. Bukan sebuah akad atau ikatan untuk kedua mempelai. Benar saja apa yang selama ini dicurigai oleh Ibu Sumi. Mbak Sur benar-benar telah membohonginya dan juga suaminya. Ternyata saat bulan pernikahan tiba, kedua mempelai akan melakukan sebuah ritual khusus yang ritualnya itu sendiri bertujuan untuk menyesuaikan syarat dari ngunduh jiwa. Kurang ajar kau tua bangka. Kau telah membuat sisa kubur dalam duniamu sendiri, teriak Bu Sumi sembari mencoba untuk menarik rambut putih dari Mbak Sur. Tapi aneh, Mbak Sur bukannya merasa kesakitan saat rambut tuanya ditarik oleh tangan Bu Sumi. Justru ia tertawa kegirangan sembari meneteskan air mata. Menurutnya, pertemuan itu adalah pertemuan yang paling membahagiakan. Cepat katakan, siapa pelakunya? Cepat katakan, teriak Bu Sumi. Sudah bu, kasihan Mbak Sur, pinta Pak Sumardi. Tidak ada kata kasihan untuk iblis yang merasuki tua bangka ini. Dia adalah sekutu dari Bunda Melati. Dia sengaja menumbalkan anaknya. Dia sendiri yang telah membuat karangan bebas terkait dengan peristiwa bulan pengantin. Sekali lagi, Ibu Sumi benar-benar kehilangan kendali. Pak Sumardi pun meminta kepada Ustadz Sumantri untuk membantunya dalam melepaskan kedua tangan istrinya. Bantu aku Ustadz, sialan, jangan hanya diam. Iya Pak. Ustadz Sumantri pun berusaha membantu Pak Sumardi untuk melepaskan ikatan itu. Ia juga berusaha penuh agar keduanya benar-benar dipisahkan. Tampaknya kekesalan dari Ibu Sumi sudah mencapai batas, sedangkan Mbak Sur, dia dengan sangat mudahnya mampu memberikan pancingan kepada Ibu Sumi agar masuk ke dalam perangkap emosi. Sampai akhirnya rambut dari Mbah Sur banyak yang rontok dan berjatuhan. Hal ini membuat rambutnya menjadi rusak karena jambakan hebat yang sudah dilakukan oleh Ibu Sumi. Sesaat setelah keduanya dipisahkan, Mbah Sur menundukkan kepalanya. Kau tahu mengapa aku menyerahkan Rahayu kepada mereka? Tanya Mbah Sur. Semua terdiam. Mereka tidak ingin menjawab ocehan yang dikeluarkan oleh Mbah Sur kepada mereka semua. Karena dia, pelaku dari ngunduh jiwa, benar-benar akan mensejahterakan kami semua dengan kekayaan yang dibuat oleh demit manten. Ibu Sumi tidak ingin meladeni ocehan aneh dari tua bangka itu. Ia pun lebih memilih untuk bangkit dari duduknya dan mencari informasi sendiri terkait dengan apa yang selama ini dicarinya. Apakah kau tidak tertarik, Sumi, untuk mengetahui siapa pelakunya? Tanya Mbak Sur. Ibu Sumi terdiam sejenak. Ia kemudian membalikkan badannya seraya mengucapkan sesuatu yang menohok. Kalau memang nantinya ada tulah dari apa yang kau beberkan pada kami saat ini, pastinya besok aku akan datang lagi kemari, ucap Bu Sumi kepada Mbak Sur. Untuk apa kau datang lagi kemari? Untuk memandikan jenazahmu. Jingan, teriak Mbak Sur. Ibu Sumi pun langsung meninggalkan Mbak Sur dan yang lainnya. Pak Sumardi mengikutinya dari arah belakang.
Keduanya benar-benar berani terhadap kematian yang sebenarnya sudah ada di depan matanya sendiri. Entah mengapa, selama ini Ibu Sumi tidak takut akan kematian yang mungkin saja siap merenggutnya. Dia seolah-olah sudah melihat kematiannya sendiri dalam jangka waktu yang tidak akan lama lagi. Mungkin ngunduh jiwa adalah salah satu penyebab mengapa Ibu Sumi sendiri telah berada di dalam kehidupan yang setiap harinya dekat dengan kematian. Dan karena itulah dia ingin sekali agar untuk menyelesaikan semuanya, agar kehidupannya tidak berpandangan lagi terhadap kematian yang sudah berada di ujung tanduk. Ibu Sumi dan Pak Sumardi kembali ke desanya. Mereka berdua sudah sedikit mendapatkan informasi terkait dengan pembenaran yang selama ini dicarinya. Bukan hanya untuk menentukan siapa pelakunya, akan tetapi yang dia inginkan adalah bagaimana ritualnya dijalankan. Lalu bagaimana cara membatalkannya? Terlebih itu ia juga memikirkan bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri dan juga orang-orang yang selama ini hanya menjadi korban dari ancaman para sekutu yang bertabiat iblis dengan menggabungkan dirinya ke dalam lingkaran kematian tersebut. Baginya, kehidupan itu menciptakan dua hal yang sangat menarik. Kehidupan yang pertama berisi orang-orang yang sudah berada di ambang kematian. Mereka akan tergantikan lagi dan terus-menerus menciptakan generasi yang baru. Lalu yang terakhir, kehidupan yang mengarah kepada kaum pengecut yang mempermainkan kematian orang-orang demi kepentingannya sendiri. Orang-orang seperti ini selayaknya sudah membuat penyiksaan baginya sendiri. Bukan karena nantinya dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan, akan tetapi mereka akan mengetahui sisi buruk yang terjadi dan terdampak ketika mereka menjalankannya tanpa memikirkan kemanusiaan yang berarti. Di sisi lain, Ibu Sumi masih mencurigai pelaku yang dimaksud oleh Mbah Sur. Katanya, pelaku itu sengaja disembunyikan dan akan muncul tepat ketika bulan pengantin tiba. Selama yang ia tahu, pernikahan yang dilakukan oleh Bunda Melati memang selayaknya pernikahan pada umumnya. Namun, yang baru saja dikatakan oleh Mbah Sur adalah pernikahan yang terjadi tepat di hari bulan pengantin tiba adalah sebuah ritual khusus untuk menjadikan syarat dari ngunduh jiwa itu sendiri. Dan itu berarti syarat dari ngunduh jiwa ada banyak macamnya, akan tetapi yang masih menjadi sesuatu yang mengganjal di sini adalah kalimat yang diucapkan oleh Mbah Sur terkait peran Bunda Melati dan yang lainnya. Mbah Sur mengatakan, jika peran mereka semua adalah penggerak dari ngunduh jiwa atau orang-orang yang melakukan ritual, itu berarti pelakunya adalah orang yang masih berada di pihak mereka namun tidak diketahui keberadaannya saat ini. Setibanya di rumah, Ibu Sumi pun masih memikirkan hal itu. Bahkan ketika Pak Sumardi menanyakan kepada dirinya sedang memikirkan apa, Ibu Sumi sama sekali tidak tersambung dengan obrolan tersebut. "Bu, Ibu," tanya Pak Sumardi. Bu Sumi masih terdiam, tampaknya ia masih banyak memikirkan sesuatu yang seharusnya bukan urusannya sendiri. "Bu, Ibu kenapa toh?" Kali ini Pak Sumardi menepuk pundak istrinya yang sedang terduduk dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Kenapa Pak?" tanya Bu Sumi. "Dari tadi itu Ibu bengong terus. Lagi mikirin apa toh?" "Mikirin perkataan Basur," tanya Pak Sumardi. "Ibu masih belum bisa menemukan siapa pelakunya Pak. Padahal besok adalah bulan pengantin. Tapi kenapa semuanya begitu gelap di mataku saat ini?" ucap Bu Sumi. Pak Sumardi mendekap tubuh istrinya dengan kuat. Baginya, apa yang telah dilakukan oleh istrinya sudah benar-benar hebat. Saking hebatnya, dia mau mengurusi hal yang sedemikian sulit dan rumit dalam mencampuri urusan orang lain yang seharusnya bukan menjadi urusannya sendiri. Manusia itu diciptakan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jika kita sudah berusaha penuh untuk melakukannya dan belum mendapatkan hasil yang serupa sesuai dengan keinginan kita, setidaknya kita sudah memberikan waktu dan tenaga kita untuk hal itu. Jelas Pak Sumardi. Bagi Pak Sumardi,
Siapapun pelakunya, pastilah dia akan mendapatkan akibat dari apa yang diperbuat. Karena itulah, dia pun sebisa mungkin mencoba meyakinkan istrinya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu secara berlebihan. Malam bulan pengantin akan tiba. Malam yang seharusnya menjadi tempat untuk mengistirahatkan tubuh dan meregangkan otot-otot yang kaku, kini tidak berlaku bagi Pak Wito yang merupakan bagian penting dari orang-orang yang menggerakkan Ngunduh Jiwo itu sendiri. Selesai. Wah, luar biasa dan semakin seru saja. Dan di sini nih horor-horornya sudah mulai dipertontonkan ya di sesi di part kelima ini. Horornya dapat banget sih, apalagi ketika Mbah Sur didatangi oleh sosok yang menyerupai Rahayu. Dan keren banget bagaimana duo para lebe ya, atau orang yang suka mengurusi prosesi pemandian, pengurusan jenazah itu disebut lebe, yaitu Ibu Sumi dan Pak Sumardi yang ingin menguak, membongkar daripada pesugihan Ngunduh Jiwo ini sendiri. Dan Ustadz Sumantri masih dalam tanda tanya yang besar. Apakah dia terlibat atau tidak? Ataukah memang dia sama seperti Ibu Sumi dan Pak Sumardi ingin membongkar sama-sama? Nggak sabar ya, besok kita langsung masuk ke part ke-6. Dan sekali lagi ini udah merupakan part-part akhir. Kita akan semakin penasaran. Pokoknya jangan sampai ketinggalan lah besok ya. Dan karya dari Restu Wiratmaja ini sungguh-sungguh luar biasa. Semakin menarik untuk disimak. Dan sesuai dengan permintaan teman-teman, mungkin nanti kita akan membuat full versionnya ya, dari kisah-kisah part yang sedari awal sudah kita bawakan. Kita akan mencoba membuat full versionnya. Memang satu alasan yang paling masuk akal, yang paling logis adalah mungkin ada beberapa teman-teman yang ketinggalan dari partnya. Jadi dari salah satu part itu ada yang tertinggal, kan nggak asik. Jadi kalau full version tuh nanti bisa lengkap. Dan mungkin akan kita berikan jeda ya setelah masing-masing part itu selesai. Ya mungkin itu, silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya tadi, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, bisa juga di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain. Dan buat mungkin teman-teman yang baru bergabung ataupun sudah lama bergabung tapi belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo Ekstrim ini kami upload setiap jam 1 siang. Lalu di jam 7 malamnya ada Extreme Movie, di jam 10 malamnya ada Ilo Bercerita. Sehari 3 video baru untuk teman-teman semua. Karena kenapa kami selalu menegaskan hal ini? Karena ternyata semakin banyak itu teman yang suka mengupload video-video kami ya. Jadi video-video kami yang sudah ada di Extreme Movie ini di-upload ulang sama mereka. Jadi pastikan, karena kami tidak akan pernah mengupload ulang video yang sudah pernah kami upload. Misalkan dari Extreme Movie tidak mungkin kami upload di Ilo Bercerita ataupun di Ilo Ekstrim, ataupun sebaliknya yang sudah di Ilo Bercerita nggak mungkin kami upload lagi di Ilo Ekstrim maupun di Extreme Movie. Jadi intinya itu. Dan apabila ada yang mengupload channel yang mengaku-ngaku, itu pastikan bukan channel kami, karena channel kami hanya 3, Ilo Ekstrim, Extreme Movie, dan Ilo Bercerita. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua teman-teman. Intinya karena kehadiran teman-teman lah kami terus semangat berkarya, menghasilkan video-video terbaru dan berusaha untuk memberikan video-video yang terbaik, kisah-kisah yang terbaik untuk teman-teman para penikmat pencinta horor. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah pribadi ya, yang diangkat dari kisah nyata, jika memang berkenan dibawakan di antara ketiga channel kami, silakan bisa dikirimkan kisahnya di nomor telepon yang ada di bawah sini, 0878 4509 4752. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio, rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam pembawaan kisahnya tadi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah seru, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.